Mendarat lebih awal di Bali, Ole Romeni ramah temui supporter dan kobarkan semangat membara jelang hadapi Cina. Diperkenalkan secara resmi oleh PSSI, Simon Tahamata tak sabar bekerja untuk timnas Indonesia. Gagal antarkan promosi ke Serie A, Emil Audero secara resmi tinggalkan Palermo. Terdegradasi dari kasta teratas Liga Belanda, Tom Haye resmi berpisah dengan Almere City. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jelang pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali untuk menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Ole Romeni menjadi salah satu pemain keturunan yang tiba lebih awal. Pemain Oxford United itu terlihat sudah berada di hotel tempat menginap, menyusul rekan-rekannya yang dijadwalkan bergabung pada 26 Mei mendatang. Melalui akun Instagram miliknya, Ole Romeni sempat memastikan telah tiba di Bali. Penyerang 24 tahun itu mengunggah foto telah tiba di kamar hotel tempatnya menginap selama di Pulau Dewata itu. Selama sebelum gabung TC Timnas Indonesia, kemungkinan besar akan digunakan oleh Romeni untuk liburan dan menikmati keindahan Bali. Setibanya di Bali, Ole juga terlihat begitu ramah meskipun cuacanya cukup terik di kawasan Denpasar dan sekitarnya. Penyerang Oxford United tersebut tetap ramah dalam menerima permintaan foto dan tanda tangan di sela-sela kesibukannya. Saat ditemui para awak media, ia pun mengakui bahwa cuaca di Bali cukup panas, bahkan ia sampai membawa kipas angin mini untuk mengurangi rasa panas. Ia pun tidak sabar untuk bisa membela timnas Indonesia kembali, termasuk menjalani pemusatan latihan di Bali United Training Center mulai Senin mendatang. Disinggung soal Bali United Training Center, Ole Romeni masih belum bisa memberikan banyak komentar. Tempat yang bagus, ini pertama kalinya saya datang ke Bali. Saya juga berpikir bahwa Bali sedikit lebih panas dan sedikit lebih lembab dibandingkan di Jakarta. Saya belum pernah melihat training centernya, baru mendengarnya saja. Kita lihat saja nanti seperti apa saat TC tanggal 26 mendatang, ungkap Romeni. TC Timnas Indonesia di Bali adalah salah satu bagian persiapan sebelum menghadapi timnas Cina dan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Ole Romeni sadar pertandingan nanti tidak akan mudah. Kemenangan menjadi hal wajib untuk didapatkan jika ingin setidaknya lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Bagi kami, ini menjadi pertandingan yang sangat penting. Saya tahu timnas Indonesia harus memenangkan pertandingan untuk membuka peluang ke Piala Dunia. Kami selalu ingin meraih kemenangan dalam setiap pertandingan dan tidak ada yang berubah, jelas Romeni. Setelah sempat menjadi perbincangan hangat, Simon Tahamata akhirnya resmi diperkenalkan sebagai kepala pemandu bakat sepak bola nasional. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh PSSI lewat rilis resminya pada Kamis 22 Mei 2025. Penunjukan Tahamata menambah kekuatan nuansa Belanda di tubuh sepak bola Indonesia, mengingat rekam jejaknya yang kental dengan kultur sepak bola negeri kincir angin. Langkah ini diyakini sebagai upaya serius PSSI untuk memperkuat sistem pencarian dan pengembangan talenta muda tanah air. Simon Tahamata pun mengucapkan rasa terima kasih atas banyaknya pesan positif yang dikirimkan kepadanya. Bahkan sebelum PSSI mengumumkan secara resmi posisi barunya di federasi tersebut, sosok yang memiliki darah Maluku itu juga tak sabar untuk bisa bekerja dengan tim kepelatihan timnas Indonesia yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Pertama, terima kasih atas semua pesan yang baik yang saya terima. Saya menantikan bekerja sama dengan Coach Patrick dan staf teknis lainnya di Indonesia, ungkap Simon Tahamata. Dalam perannya sebagai kepala pemandu bakat, Simon Tahamata akan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan merekrut talenta potensial, baik di dalam negeri maupun diaspora Indonesia di luar negeri, khususnya di Belanda. Ex pemain timnas Belanda dan Ajax Amsterdam itu juga akan bekerja sama erat dengan pelatih Patrick Kluivert, Gerard Vandenberg, Nova Arianto dan lainnya untuk memastikan keberlanjutan, kualitas, serta pengembangan timnas dan sepak bola Indonesia. Kami sangat antusias menyambut Simon Tahamata dalam keluarga besar PSSI. Pengalaman dan keahliannya dalam pengembangan pemain muda akan menjadi aset berharga dalam perjalanan kami menuju panggung dunia, ujar Ketua Umum PSSI Erick Thohir.
Kiper tim nasional Indonesia, Emil Audero, secara resmi meninggalkan Palermo pada akhir musim Serie B Liga Italia 2024-2025. Kepastian ini disampaikan Emil Audero melalui pesan di Instagramnya pada Kamis waktu setempat. Ya, Palermo gagal promosi ke Serie A setelah kalah dari Juve Stabia pada babak playoff. Dalam laga itu, Palermo kalah tipis 0-1. Kekalahan tersebut membuat Palermo tidak lolos ke babak semifinal playoff Serie A. Dengan kegagalan Palermo di playoff promosi Serie A, Emil Audero harus kembali ke klub asalnya yakni Como yang bermain di Serie A. Terima kasih Palermo, apapun hasil akhirnya, bulan-bulan ini sungguh intens dan memperkaya pengalaman pribadi dan karir profesional saya. Saya beruntung bisa bertemu dengan orang-orang baik yang membuat segalanya jadi lebih mudah, sangat menyenangkan dan selamat tinggal, tulis Emil Audero di Instagram pribadinya. Emil Audero sendiri masih terikat kontrak dengan Como hingga 2028. Klub yang dimiliki pengusaha Indonesia itu dipastikan bertahan di Serie A musim depan. Como dipastikan finish di posisi ke-10 klasemen akhir Serie A. Dengan satu laga tersisa, Como tak lagi bisa mengejar atau dikejar oleh tim lain. Nantinya Emil juga harus bersaing ketat untuk mendapatkan tempat di tim utama Como yang musim ini mengandalkan kiper Prancis Jean Baptiste dan penjaga gawang veteran Spanyol Pepe Reina. Gelandang keturunan timnas Indonesia, Tom Haye, dipastikan tidak lagi menjadi bagian dari Almere City FC usai klub tersebut terdegradasi dari kompetisi kasta tertinggi Belanda musim ini. Informasi ini diumumkan secara resmi oleh pihak klub melalui laman dan akun media sosial mereka pada Rabu kemarin. Dalam pernyataan resminya, Almere City menggelar acara makan siang sebagai bentuk perpisahan dengan sejumlah pemain dan staf yang kontraknya tidak diperpanjang. Acara tersebut sekaligus menjadi momen perpisahan bagi Haye yang hanya semusim memperkuat tim. Rabu sore, Almere City mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa pemain dan staf seiring berakhirnya kontrak. Terima kasih atas kontribusi buat perkembangan klub dan semoga sukses di masa depan, tulis Almere City melalui unggahan di akun Instagram resminya. Ya, Tom Haye sendiri bergabung dengan Almere City pada awal musim 2024-2025 setelah hengkang dari SC Heerenveen. Namun kiprahnya bersama Almere City hanya bertahan satu musim. Kontraknya yang akan berakhir pada 30 Juni 2025 dipastikan tidak diperpanjang. Sepanjang musim ini Haye tampil dalam 30 pertandingan di semua kompetisi bersama Almere City dan mencatatkan 2 assist. Sayangnya kontribusinya belum cukup untuk mengangkat performa klub dan akhirnya harus terdegradasi ke kompetisi kasta kedua Belanda musim depan. Dengan status bebas transfer, masa depan Tom Haye kini terbuka lebar. Spekulasi mengenai klub barunya pun mulai berkembang, termasuk kemungkinan melanjutkan karir di luar Belanda atau bahkan kembali ke Indonesia untuk memperkuat klub Liga 1.